Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, gitu kan. Ya, kali ini saya soloran sendirian ya. Mengeluarkan single album ceritanya ini ya. Enggak lah ya. Awalnya kita pakai Zoom dan kita eh, bareng gitu kan belajarnya. Cuman karena sesuatu dan lain hal, saya memberi solusi kita untuk sementara ya, kita belajarnya saya seperti ini. Kalau saya mengundang kalian, nanti kalian Zoom pakai paket, terus nanti kalian lihat di YouTube penjelasan saya juga pakai paket, jadi 2 kali pakai paket kan, kayak gitu ya. Jadi sementara ini kita pakai soloran seperti ini. Saya mengajar sendirian dulu seperti ini, dan kalian tinggal nonton dan tinggal komen di kolom komentar. Yang kedua, saya minta doanya juga karena Agustus nanti saya juga persiapan untuk kuliah online singkat ya untuk PPG. Jadi kalau saya mensiasatinya supaya saya ngajarnya lancar, kalian dapat ilmunya juga, dan insya Allah juga PPG saya juga lancar. Jadi sama-sama ini ya, sama-sama jalan gitu. Ya udah, inilah solusi yang saya tawarkan. Mungkin itu saja. Oke, lanjut ke materi ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengkomen. Saya lihat juga banyak sekali yang absen ya. Bagi yang tidak bisa bergabung karena kuota dan lain-lain ya, saya tidak bisa memaksa ya. Setidaknya mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum bisa menonton materi ini, mudah-mudahan ada teman yang lain bisa membantu ya, mudah-mudahan ya, saling tolong menolong gitu ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, langsung saja. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ini ya, tentang materi ini, perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga demokrasi terpimpin, kan kayak gitu. Sebenarnya materi ini bukan untuk kelas 12 sebenarnya. Namun kenapa saya ulangi lagi sedikit sebelum ke pokok materi kelas 12, karena materi ini ini kan materi kelas 11 sebenarnya. Materi ini saya ulangin lagi agar supaya materi ini sering keluar soalnya ketika kalian yang ingin mendaftarkan kedinasan ya. Mungkin ada IPDN, ada yang mau masuk TNI, dan kedinasan lainnya. Atau nanti suatu saat pengen jadi mungkin pegawai negeri, itu ada namanya tes TWK, tes wawasan kebangsaan, itu juga materi ini yang sering keluar. Dan mau masuk kampus juga ada namanya tes tertulis ya, ada soal sejarahnya, mungkin barangkali juga ini sering keluar. Nah, seperti itu. Jadi saya mengulang kembali kenapa saya menampilkan materi ini, dan karena kelas 11 kita juga nggak sempat ketemu kan, karena saya ngajarnya waktu itu kelas 1 sama kelas 3. Oke, langsung saja. Masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga demokrasi terpimpin seperti apa? Jadi kita sebelum merdeka, jelas kita itu dijajah oleh Jepang ya. Kemudian Jepang ini sebenarnya mereka itu terlibat perang Asia Timur Raya. Mereka perlu bantuan kita, dan waktu itu ya mereka perang Asia Timur Raya melawan sekutu, karena Jepang ini dia punya ultranasionalisme. Dia tuh pengen menguasai dunia ya. Nah, dia itu melihat potensi rakyat Indonesia ini banyak. Udah deh, supaya Indonesia ini masih suka sama Jepang, ya udah saya kasih kamu janji kemerdekaan. Nah, dengan cara seperti apa? Pertama dibentuk BPUPKI dulu ya. Kemudian PPKI ya, kemudian merdeka. Itu rencananya seperti itu. Ternyata ada setelah BPUPKI dibentuk, buat apa Pak ini Pak? Nah, sudah saya jelaskan kemarin kan, ini untuk persiapan tentang kemerdekaan, merancang dasar negara ya. Kemudian PPKI juga dibentuk ya. Akhirnya
sampai Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipanggil ke Dalat, Saigon oleh Jenderal Terauchi untuk pelantikan PPKI. Nah, ini kan bentar lagi udah mau merdeka sebenarnya. Tapi kalau kita toh ntar merdeka gara-gara hadiah dari Jepang, saya pikir itu juga tidak merdeka sepenuhnya. Karena apa? Ini syaratnya, ada syaratnya. Bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dalam perang Asia Timur Raya. Ini dalam ya. Syarat kedua, cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintahan Jepang. Nah, ini merdeka, tapi cita-cita kita tuh harus ngikut apa kemauan Jepang. Jadi, saya pikir ini ya sama saja ini ya seperti itulah ya, sama saja ya, tapi bohong, kayak gitu-gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi merdeka tapi kita harus ikutin syarat-syaratnya ini. Wajib loh ini loh. Nah, ternyata alhamdulillah, gimana ya? Ya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat Tuhan Yang Maha Esa, ternyata Jepang itu ya kena bom. Ya, oleh sekutu dan dia menyerah, dan ini kesempatan ini dinilai momen yang tepat untuk kita merdeka. Nah, seperti itu singkatnya. Akhirnya, ini 14 Agustus Jepang menyatakan menyerah terhadap sekutu. Tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera meminta memproklamasikan kemerdekaan. Ya, kemudian 17 Agustus 45 kita merdeka. Ini jelas materi tentang proklamasi saya pikir di kelas 11 sudah diajarin ya. Tapi kalau kalian memang ada pertanyaan terkait tentang proklamasi di materi kelas 11, bisa tanya di kolom komentar. Nah, selanjutnya setelah kita merdeka apa yang terjadi? Nah, ini ya. Oke. Nah, kita merdeka 17 Agustus 1945. Besoknya 18 Agustus 1945, PPKI itu mengadakan sidang pertama PPKI. Ini ada 3. Nah, ini materi-materi seperti ini yang saya bilang ini sering keluar gitu ya. Nah, yang pertama, hasil sidang PPKI yang pertama apa? Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berisi 37 pasal. Jadi Undang-Undang Dasar itu disahkannya 1945 yang sering kita dengarkan pada saat upacara, itu disahkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat pimpinan tinggi negara, yakni Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Jadi milih presiden di sidang PPKI. Ini atas usul Bapak Otto Iskandar Dinata, itu yang mengusulkan bahwa Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta ini layak menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, ya. Kemudian kesepakatan yang ketiga, membentuk komite nasional yang berfungsi untuk membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Jadi presiden itu dan wakil presiden itu tidak bisa bekerja sendiri, dan dia harus ada yang membantu gitu kan, karena mengurus Indonesia kan perlu ini ya, perlu koordinasi, perlu personil, seperti kalian ketua kelas, wakil ketua kelas, dia tidak bisa berjalan sendiri, nanti ada seksi keamanan, seksi kebersihan, ada piket kebersihan. Nah, seperti itu kita harus membentuk komite nasional ya. Ini hasil sidang PPKI pertama, ada 3. Kemudian di sidang PPKI pertama itu ya ada sesuatu perubahan yang saya bilang kemarin tentang Piagam Jakarta ya. Di situ yang pertama ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini diganti dengan Yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Nah, nanti pada lupa lagi. Yang ini kemarin
ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalau nomor 2 sampai nomor 5 ini sama. Nah, ini di sidang PPKI pertama itu diganti menjadi kalimatnya ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan setelah dikonsultasi dengan 4 pemuka Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad Hasan. Nah, seperti itu ya. Kemudian sidang PPKI ke-2. Nah, 18 Agustus 1945 kita sidang. Ternyata besoknya lagi 19 Agustus 1945 PPKI juga sidang kembali. Apa saja hasil sidang tersebut? Yang pertama, kita membentuk 12 departemen beserta para pimpinannya dan 4 menteri non departemen. Departemen itu seperti kayak kita tuh kayak kementerian kayak gitu ya, udah kayak ada kan kayak Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Kalau sekarang seperti itu misalkan ya. Kalau dulu cuma namanya 12 departemen. Nah, seperti itu ya. Kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Ya. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dengan para calon gubernurnya. Nah, ya kan? Situ ada 8 provinsi, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sama ini ya. Saya ulangi. Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. 7. 8-nya apa ya? Lupa saya. Oke. Sebentar. Nah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunda kecil. Ah, iya, Sunda kecil. Sorry ya. Nah, ini. 8 provinsi. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya. Ini wilayah Indonesia saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, kemudian lanjut sidang PPKI 3 masih berlanjut. Ya. Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang yang ketiga. Apa saja hasilnya? Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia. Di sini sempat dibincangkan PNI menjadi partai tunggal, namun dibatalkan. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, pembentukan BKR ini juga ada pro dan kontranya ya. Akhirnya, untuk meredam gejolak di kalangan militer, pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ya, ini apa namanya jika bakal menjadi ini ya TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu ya, ada sidang PPKI 1, sidang PPKI 2 dan sidang PPKI ke-3 setelah proklamasi. Jadi kata kuncinya tadi Indonesia dijajah Jepang, kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan, dia membentuk BPUPKI, Dokuritsu Jundi Kosakai, kemudian membentuk PPKI, Dokuritsu Jundi Inkai, ya kan? Nah, kemudian ternyata Jepang itu terkena bom Hiroshima dan Nagasaki, ya. Jepang menyerah terhadap sekutu, kita merdeka. Setelah kita merdeka, kita sidang PPKI 1, PPKI 2, PPKI 3. Nah, seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu kalian untuk tulis di kolom komentar. Sambil saya minum dulu. Oh, haus bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan bro. Minum dulu ya.
Ambil. Tuh. Vineta? Oh, enggak lah ya. Tapi ada tuh kalau mau lihat Vineta di channel saya. Saya makan sebentar lagi. Wait. Oke. Ya, enggak lah ya. Yang penting kalian jangan tegang ya. Siapkan minum, siapkan cemilan. Udah jelas? Oke, lanjut ya. Nah, ketika kita sudah merdeka, apakah kita tidak mengalami penjajahan lagi atau lain-lain? Ternyata tidak berhenti sampai situ. Jepang sudah kalah. Ternyata Belanda pengen jajah Indonesia lagi. Intinya seperti itu. Dia seperti kalian itu kayak gimana ya? Ibaratnya udah pacaran, ya kan? Wow, sama mantan kalian. Kalian pacaran nih, putusan. Putus saya pengen balikan lagi, gitu ya. Ini kita sudah merdeka, Belanda pengen jajah lagi, ya. Wah, ini pertempuran 10 November, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api. Ya, nah, seperti itu. Sampai pada saat perjanjian konferensi meja bundar, kita benar-benar diakui kedaulatannya. Itu saya pikir di kelas 11 sudah diterangin. Oke, lanjut. Ini perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan. Jadi ada pertempuran yang ikonik itu yang 10 November menjadi Hari Pahlawan ya. Karena di situ kita berbagai macam daerah, berbagai macam dan juga banyak juga kita korban. Tapi kita berhasil menewaskan Jenderal A.W.S. Malabi, luar biasa Indonesia. Bangga dong kita menjadi Indonesia. Mantap. Lanjut ya. Nah, ini enggak kelihatan ya. Jadi, intinya bagaimana sih perkembangan demokrasi di Indonesia? Tahun 45 sampai 49 kita masa Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Ini kita pakai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian tahun 49 sampai 1950 kita masa konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Kita menggunakan sistem demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Apa itu, Pak? Di kelas 11 mungkin sudah diajarin. Itu kayak sistem parlementer tuh yang ada kabinet Juanda, ada kabinet Natsir. Nah, seperti itu ya. Seperti ini nih. Kayak gini. Nah, ini. Nah, kabinet Natsir, ya kan? Kemudian ada kabinet Sukiman, ya kan? Kemudian ada kabinet Wilopo, kemudian ada kabinet Ali Sastronidjoyo, dilaksanakannya ini ya konferensi Asia Afrika. Kemudian ada kabinet Burhanuddin Harahap, ini di situ kita berhasil menyelenggarakan pemilu pertama kali di Indonesia 29 September 1955. Kemudian ada lagi kabinet Ali Sastronidjoyo yang kedua. Kemudian ada kabinet Juanda. Nah, ini di materi kelas 11 ya. Saya cuma hanya mengulang singkat-singkat aja. Nah, itu berlangsung ini ya. 1950 sampai 1959. Namun kabinet-kabinet tadi itu nampaknya tidak cocok dengan sistem parlementer, itu tidak cocok dengan Indonesia ya, karena periode kabinet berganti itu sangat singkat sekali ya, 1-2 tahun ganti, 1-2 tahun ganti, sedangkan masing-masing kabinet kan punya program kerja dan itu ya juga tidak maksimal. Nah,
Seperti itu. Akhirnya di tahun 1950-1959 ini kan pakai menggunakan masa Undang-Undang Dasar sementara, ya, karena pada saat ini juga pengen membuat undang-undang baru, namun ternyata itu tidak berhasil, tidak mengalami kesepakatan bersama. Akhirnya muncul nanti dekret presiden 1959. Itu muncullah demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno. Sistemnya presidensil dan kembali lagi di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu juga sempat enggak digunakan lagi, ya, karena tahun 1950 sampai 1959 kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Ternyata ini tidak cocok, ya udah kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 59 sampai 1966. Kemudian 1966 ini kan Bapak Insinyur Soekarno berganti, ya, menjadi Bapak Soeharto. Itu tahun 1966 sampai 1998. Itu yang dinamakan Orde Baru. Ini pemerintahan Bapak Soeharto. Kalau Orde Lama, ini pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno tahun 45 sampai 65. Nah, seperti itu. Ini istilah-istilahnya, ya. Kemudian setelah Bapak Insinyur Soeharto tidak menjabat lagi, dari 1998 sampai sekarang kita disebut namanya reformasi. Ini saya jelaskan secara singkat aja, ya. Kalau kalian masih kurang paham, ya tinggal dibalikin lagi, di rewind, diputar lagi. Kalau masih nggak paham lagi, boleh ditanya di kolom komentar. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas, ya? Insya Allah jelas, ya. Harusnya sih jelas. Karena saya hanya mengulang materi kelas 11. Karena kan kelas 11 kita nggak ketemu. Nah, ini materi penting sebenarnya, ya. Jadi, ini kalau oke, sekarang tugasnya. Nah, tugasnya nanti saya share di grup WhatsApp, ya. Sekali lagi, jangan dipaksa kalau kalian nggak bisa buka internet, ya. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Jangan menyerah, jangan mengeluh, ya. Wah, jangan mengeluh. Bersyukur aja kalau apalagi yang punya paket, ya bersyukur. Kalau yang nggak punya, ya jangan, ya saya mau maklumi itu. Gitu. Tapi saya yakin kalau kalian ini insya Allah pintar-pintar aja. Hanya ada pintar dan ada pintar-pintar, ya. Pasti. Kalau pintar itu kan 2 tambah 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Wah, pintar, cepat gitu kan. Kalau pintar-pintar, dia ada yang ke wifi, ya kan. Tempat yang gratisan gitu kan. Ya, rumah teman, ya kan. Tetap jaga protokol kesehatan, ya. Hanya sama teman, itu namanya pintar-pintar. Pintar-pintar kalian. Oke. Mungkin itu saja dulu materi yang saya sampaikan. Insya Allah saya akan ada materi lagi tentang kelas 12. Jadi tunggu saja di grup. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa ditulis kolom komentar. Biar saya tahu siapa yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ganteng Indonesia. Mantap. Thank you.